Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Happy Soul Family. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu, rapi kami. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami. Untuk yang terutama juga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Kekudusan Membuka Pintu Berkat. Minggu kemarin dalam acara wanita, Harnas Wanita berbicara tentang kekudusan. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbicara tentang kekudusan itu sesuatu kalau bicaranya sih gampang ya. Tapi untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan untuk menjaga kekudusan itu yang gak mudah. Bicara kudus, mungkin kita cuma bisa lihat Tuhan Yesus yang kudus, Roh Kudus, atau Bapa kita yang kudus. Yang namanya manusia dikatakan kudus itu kayaknya sulit sekali. Karena saya cari arti kekudusan di dalam Alkitab. Yang pertama, orang yang kudus itu dia terpisah. Terpisah dari apa? Dari dosa pastinya. Dia terpisah dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkin tercemar. Yang kedua dikatakan tidak tercemar, tidak najis dan murni, kualitas moral yang tinggi, bebas dari dosa, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mau melakukan itu semua kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Kita itu sudah manusia yang tinggal di dalam dosa. Kita dilahirkan dalam keadaan dosa dan kita mempunyai nenek moyang yang pertama kali Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Gak mudah. Tapi yang menjadi tugas kita adalah apa? Ketika Tuhan Yesus datang, Dia mengalahkan dosa itu. Mungkin kita tetap hidup dalam dunia yang berdosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa itu. Manusia sering dikatakan manusia yang lemah. Mungkin orang sering katakan nama juga manusia. Kayaknya kalau manusia itu kalau gak dosa kayaknya gak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Memang kita gak akan bisa lepas dari dosa, tapi satu hal yang Tuhan inginkan, jangan sesuatu yang kita sudah tahu berdosa itu kita lakukan. Sesuatu yang kita sadari bahwa itu dosa dan itu belum kita lakukan, tapi itu kita lakukan setelah kita tahu itu. Itu yang Tuhan gak mau dalam kehidupan kita. Manusia mungkin lemah. Mungkin manusia seringkali berbuat dosa, tapi jangan berbuat dosa di dalam kesadaran. Tapi ketika engkau berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan pernah ketika kita udah tahu dosa, kita gak minta ampun. Itu parah. Ya apalagi kalau yang lebih parah lagi, ketika kita sudah tahu, sebelum kita lakukan, kita tahu, oh ini dosa. Tapi kita lakukan. Mungkin kita bisa dikatakan orang yang menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jangan pernah kita lakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita baca firman, yang sudah berkeluarga juga mungkin mesbah keluarga, atau anak-anak sekolah mesbah keluarga dengan keluarganya. Kita baca firman, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa, kita ini orang berdosa, semuanya berdosa. Nggak ada orang yang hidupnya tuh anteng-anteng aja, nggak ada orang yang hidupnya aman-aman aja. Setiap orang akan mengalami yang namanya masalah persoalan, tapi yang menjadi masalah adalah ketika persoalan itu datang, kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita berusaha untuk kembali, untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan. Orang yang mungkin tadi ketika kita beribadah juga kita dengar seorang hamba Tuhan yang masa lalunya yang kurang baik, kehidupannya mungkin secara manusia, seperti itu ya. Tapi yang menjadi luar biasa apa? Ketika dia ada di dalam sesuatu yang lembah yang kelam, dia bisa berbalik. Dia bisa menyadari itu semua dan dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Itu yang luar biasa. Mungkin kalau kita dengar dia khotbah bawa firman, biasa-biasa aja. Kenapa? Semua orang bicara seperti itu. Mereka bicara firman, tapi
buah dari pertobatan itu yang membuat orang melihat. Itu yang membuat orang terbangun dengan kehidupannya. Orang yang memberitakan firman itu banyak, tapi yang menghidupkan firman itu yang luar biasa. Ketika dia bisa bertahan di dalam masalah persoalan itu yang membuat orang yang mendengar bisa terberkati. Bukan karena firman yang dia dengar, tapi karena firman yang dihidupi oleh hamba Tuhan itu. Itu yang sesuatu yang luar biasa. Jadi hidup kita itu enggak aman-aman aja. Tapi bukan berarti kita ketika sesuatu yang tidak nyaman itu datang, kita menjadi terpuruk, jangan. Tapi mari kita ketika masalah persoalan datang, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan kita berusaha untuk hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu minta-minta di hadapan Tuhan. Saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya rasanya dari saya kenal Tuhan, ketika saya berdoa, saya nggak pernah minta Tuhan berkati saya. Tapi senangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berkat itu akan mengalir. Jangan pernah kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan kok saya udah melayani kok begini ya, nggak diberkati. Kok saya udah begini kok begitu. Hasilnya kok seperti ini ya. Orang lain kok yang biasa-biasa aja kok enak amat. Orang yang nggak setia kok aja diberkati. Tuhan memberkati kita dikatakan pada saat kita tidur. Artinya kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, berkat itu akan mengalir. Dia akan memberikan yang terbaik. Tuhan itu memberkati bukan asal-asalan. Tapi ketika Tuhan memberkati, dia memberkati sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Apakah berkat itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan tahu itu semua. Karena banyak orang yang minta-minta berkat, tapi ketika diberkati dia lupa. Dia berjanji, oh kalau diberkati punya mobil dia mau antar jemput. Ternyata enggak. Mungkin sekali dua kali dia lakukan. Setelah itu, sorry Tuhan, saya ada urusan. Sorry Tuhan, saya mau jalan-jalan, saya mau healing. Memang sebenarnya nggak apa-apa orang healing, tapi apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, apa yang kita sudah nasarkan kepada Tuhan, itu akan menjadi masalah buat kehidupan kita. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Jaga kekudusan, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan berkati. Jangan pernah minta. Saya selama hidup saya hampir gak pernah minta Tuhan berkati. Tapi saya berdoa untuk berkati orang lain Tuhan. Berikan yang terbaik buat orang lain. Karena saya tahu, ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah kita menghakimi Tuhan dengan katakan, oh engkau jahat Tuhan, engkau tidak memberkati aku, sedangkan aku sudah melayani engkau, sudah memberikan hatiku kepadamu. Jangan pernah seperti itu, tapi senangkan hati Tuhan, baca firman Tuhan, layani Tuhan, berkat itu akan mengalir. Jadi kekudusan itu akan membuka pintu berkat buat kehidupan kita. Cari Tuhan dan tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan-Mu. Berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Sampai ke dalam tulang-tulang kami, sampai ke dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau juga lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.